9 FM Mercury, informatif inspiratif. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di talk show Solusi SDM. Nggak kerasa ya, sudah seminggu. Berarti kita sekarang saatnya untuk kembali bersama para narasumber untuk perbincangan 1 kali 60 menit yang wow keren ini. Dan hari ini kita masih bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra, MSC Consulting. Dan juga ada narasumber tamu, kita akan membahas tentang percepatan kinerja SDM. Kenapa topik ini menjadi patut untuk kita diskusikan dan siapa saja yang akan hadir, saya kenalkan satu persatu kepada Anda. Yang pertama adalah pimpinan tertinggi, ya, panglima tertinggi dalam talk show ini adalah Ibu Novianing Tiastuti. Selamat pagi Ibu Novi. Pagi Mas Aldi, selalu goda ya kalau setiap Selasa pagi, ngangen nih. Sehat ya Bu Novi ya? Iya, alhamdulillah sehat. Dalam episode yang lalu kan masih batuk-batuk begitu ya. Batuk. Ini suaranya ya masih gini aja sih. Masih gini aja tapi sudah alhamdulillah sudah sehat. Oke, baik. Dan narasumber tamu kita, kalau yang kedua itu masih dari internalnya MSC ada Mbak Meta. Mbak Meta apa kabar? Iya, kabar mungkin baik. mikrofon harus lebih ditarik mendekat. Iya, kabar baik Pak Aldi. Sehat ya? Sehat. Nah, teman baru ini ya, Bu Novi ya. Iya. Teman baru mudah-mudahan berkarir lebih oke di MSC ya. Amin Pak, terima kasih Pak Aldi. Oke, baik. Kemudian narasumber tamu kita juga anak muda yang ganteng, namanya Sandy Dwi Putra SH. Beliau adalah Unit Manager PT Swabina Gatra. Ini anak usahanya Semen Indonesia Group. Ya, Mas Sandy panggilannya ya? Iya Pak, betul. Apa kabar Mas Sandy? Sehat? Alhamdulillah sehat hari ini. Oke, baik. Boleh kenalan sedikit dengan Swabina Gatra? Bisa diperkenalkan? Nggak ada yang perlu dirahasiakan kan? Mau di perusahaan negara kok. Sudah pasti ya. Perusahaan panjenengan itu perusahaan saya loh. Oh, iya. Kan saya rakyat toh. Iya. Siap Pak. Swabina Gatra ini anak usahanya menangani apa? Ya baik. Terima kasih Pak Aldi untuk waktunya. Baik. Saya sekilas ya memperkenalkan tentang Swabina Gatra, di mana Swabina Gatra ini didirikan di tahun 1988 di Gresik tepatnya. Jadi awalnya memang mengelola tentang SDM di seluruh Semen Indonesia Group. Jadi kita punya beberapa manpower di beberapa Semen Indonesia Group, dan seiring berjalannya waktu kita memperluas bisnis di bidang yang pertama di Swasegar. Swasegar itu istilahnya tentang AMDK Pak, air minum dalam kemasan. Oh, betul. Jadi kita sudah punya itu, terus mulai ke Swa Travel juga kita punya biro perjalanan. Biro perjalanan. Ya. Jadi artinya Swabina ini bukan cuma ngurusin manpowernya Semen Indonesia Group, tetapi juga punya tadi itu AMDK, Travel gitu travel ya. Juga. Kita Biro juga travel. memperluas juga sampai sekarang ke fasilitas teknologi juga. Jadi kita punya beberapa klien juga di luar Semen Indonesia Group yang memanfaatkan dari beberapa fasilitas kami. Salah satunya di fasilitas manajemen. Jadi kita lebih ke teknologi. Konsultan juga begitu ya? Iya betul. Pengembangan teknologinya Pak. Jadi mudah-mudahan seiring sejalan sama MSC ya? Iya. Nggak boleh overlapping ya? Oh, enggak. Ini kalau tadi sama-sama SDM mungkin lebih banyak kayak outsource ya? Iya betul. Lebih ke outsource gitu. Lebih ke Pak Aldi. outsource ya. Kalau MSC kan lebih komprehensif ya. Iya. Palu gada lah, palu butuh ada gitu kan. Tapi saya yang nggak punya justru outsource gitu. Saya nggak masuk ke jadi outsource. berkolaborasi sekarang ya. Saya nggak masuk ke outsource. Iya, oke. Semuanya ada di bawah naungan PT Swabina Gatra. Swabina Gatra. Oke. Iya, jadi ada AMDK, air minum dalam kemasan, ada biro travel, kemudian ada juga jasa konsultasi untuk yang outsource. Ya, yang terbaru akan kita launching juga ini tentang assessment center, Bapak. Dulu kalau semua sampai tangani gitu terus kami ini mana apa ini? SDM kami memang sudah siap dari internal, ya. kita tinggal mengembangkan saja sebenarnya. Jadi kita sudah siapkan kader-kader sudah yang untuk pengembangan memang. Jadi kita dituntut untuk terus berkembang di bidang pengembangan SDM pastinya. Ya akhirnya kita punya beberapa strategi yang pastinya ada turun dari direktur utama kami. Direktur utama itu yang di kantor pusat Jakarta ya? Di Gresik. Oh di Gresik, direktur utamanya PT Swabina sendiri, betul, ya. Bukan Semen Indonesia begitu ya? Oke. Kalau di Swabina sendiri sudah ada berapa personil sekarang Mas?
Kalau kita cover yang sekarang total hampir 5.000 sampai 6.000 Pak. Untuk grup? Keseluruhan. Iya, Enggak, kalau di Swabina sendiri? Kalau Swabina Tidak terlalu banyak ya? 800 sampai 1.000 sih Pak. Cukup banyak juga ya. Betul. Ya, Swabina ini kan cuman lokal di Gresik ya? Bukan Indonesia ya? Swabina seluruh. Oh, seluruh juga? Iya. Oh. Zamannya dulu masih anaknya Semen Gresik ya, lokal areanya itu yang anak-anaknya Semen Gresik saja gitu ya. Setelah kemudian ini jadi Semen Indonesia. Yeah. Nah, karena ini ada satu unit usaha yang bergerak di bidang itu, maka pemanfaatannya keseluruhan. Cuman grupnya SI berkantornya tetap di Gresik. Gresik. Jadi Karena Swabina dulu itu dari yang masih anaknya namanya Semen Gresik. Oh. Ketika belum jadi Indonesia gitu. Jadi Swabina ini ayah biologisnya Semen Gresik gitu ya. Ya kan? Iya. Ya kan? Terus sekarang diadopsi menjadi Semen Indonesia, panjenengan jadi anaknya Semen Indonesia Group gitu. Oh, iya. Oke. Cukup ya perkenalannya ya. Nanti kalau semua waktu digunakan untuk perkenalan, nanti kita nggak membahas, tidak memanfaatkan pengalaman-pengalaman dan profesionalitas dari Mas Sandy dan teman-teman dari MSI untuk bicara soal percepatan kinerja SDM. Ya, Memang mesti betul. dipercepat ya Bu Novi. Iya, jadi kan sekarang ya pokoknya setelah kemarin ya Mas macam-macam disrupsinya, terus pandemi gitu, terus ya ini saya karena dulu waktu saya masih di kantor lama Swabina Gatra itu juga klien kami gitu. Jadi maksudnya saya juga sempat kenal beberapa direksi yang sebelumnya gitu. Terus kalau yang sekarang ini saya baru tahu kalau sampai AMDK dulu saya udah ini, terus travelnya juga AMDK udah cukup lama ya? Udah lama. Travel juga? Udah. Travel udah lama. Dulu pokoknya kalau ada kebutuhan travel teman-teman SG ya belinya di sini gitulah Mas. Gitu. Jadi uangnya enggak keluar. Tapi internal ya, gitu, internal ya, kantong kiri kantong kanan ya. Tapi itu internal doang ya. Internal betul. Enggak melayani misalnya. Oh ada. Kalau sampai meluas. sekarang sudah. Sekarang harus nasional, Mas. sifatnya nasional. Kalau waktu masih SG itu masih kantong kiri kantong kanan gitu ya. Artinya tuku-tuku dewe, tumpah-tumpahi dewe gitu. Dirawat-rawat dewe gitu. Oh iya. Iya, seperti itu. Nah, dengan ini tadi situasi yang sekarang banyak terjadi perubahan, ini ternyata juga banyak terjadi di sana terjadi perubahan. Tadi itu mulai dari perluasan bidang usahanya seperti itu, dan tentunya ini juga tuntutan dari holdingnya di mana semuanya sekarang harus efisien, efektif yang kayak gitulah Mas gitu. Nah, kaitannya dengan yang topik kita hari ini, kenapa itu tadi apakah memang harus? Ya, tentunya harus, karena itu tadi kalau kita cuman diam saja sementara lingkungan kita berubah dengan sangat cepat ya, maka lama-lama akan tertinggal seperti itu. Jadi sebuah organisasi layaknya maka dia harus juga menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau tuntutan lingkungan yang ada, dan kuncinya untuk itu kan ada di SDM-nya seperti itu. Dan karena itu maka kita bicarakan di pagi hari ini supaya tahu bahwa gimana sih mempercepat kinerja teman-teman di SDM ini dengan melalui program apa, cara-cara apa, terus mungkin juga karena sudah melakukan di Swabina Gatra bisa jadi sharing kendala-kendala dan cara mengantisipasinya begitu. Ya, oke. Ini ujian pertama buat Mita. Mita, seberapa pentingkah percepatan kinerja SDM? Tolong jelaskan, Nak. Coba saya jelaskan ya Pak Aldi ya. Kan? Jadi pentingnya kalau untuk percepatan kinerja SDM ini mungkin melanjutkan dari yang diinfokan dari Bu Novi tadi ya. Jadi kan setelah COVID atau pandemi ini kan sebelumnya mungkin perusahaan banyak yang tertidur gitu ya Pak. Iya. Tertidur. Nah, terus setelah itu sekarang sudah kembali normal. Nah, otomatis tuh perusahaan juga harus mengejar, istilahnya kayak mengejar ketertinggalan yang sebelumnya tertidur itu tadi dengan pandemi, mungkin karena customernya juga mulai banyak yang meninggalkan, atau misalkan kayak customernya itu banyak yang istilahnya tuh kayak sudah nggak berlangganan gitu mungkin dengan jasa atau perdagangannya perusahaan. Nah, setelah new normal ini, kembali normal ini, maka perusahaan juga harus mengejarnya gimana caranya, ya itu tadi. Jadi harus dari SDM-nya dulu, SDM, lalu setelah itu juga dilihat ini tujuan dari perusahaan setelah new normal, setelah pandemi itu yang seperti apa. Yang seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah itu kalau misalnya memang sudah tahu nih tujuan dari perusahaan, organisasi mau dibawa kemana setelah pandemi, nah setelah itu baru kayak
lebih tepatnya kayak ke internal perusahaan ini sendiri harus diubahnya seperti apa, salah satunya dengan SDM, lalu dengan sarana dan prasarana mungkin dari internal kantor juga. Setelah itu juga mungkin ada program-program internal nih perusahaan yang harus dikembangkan, dihidupkan kembali seperti itu. Gitu Pak. Gitu ya. Bagaimana Bu Novi, jawabannya masuk ya? Sudah masuk Pak. Sudah masuk. Sudah lulus berarti. Kita selamat, Anda layak ke babak selanjutnya. Enggak bercanda ya, ini bercanda ya. Enggak boleh marah-marah. Iya, oke. Saya ke Mas Hendy sekarang. Mas Hendy, ketika pandemi kemarin cukup banyak cukup banyak masalah ya. Dalam artian bisnis turun atau apa atau mungkin justru enggak, biasa aja kalau di Semen atau di Swabina sendiri. Gimana kondisinya? Iya, baik Pak. Kalau dari sisi Kurang kenceng Nil. Ya. Kalau dari sisi Semen Group, saya secara internal melihatnya stabil ya Pak. Tapi dari sisi pendapatan mungkin saya detailnya kurang paham juga. Tapi untuk dari sisi PT Swabina Gatra, dari sisi pengembangan SDM, karena ternyata memang dari kebutuhan perusahaan selama COVID itu malah lebih besar di kebutuhan tenaga dari pihak ketiga. Jadi dari sisi outsource sendiri kebutuhannya masih stabil Pak dari sisi masalah COVID kemarin. Jadi kalau yang lain malah penurunan, ya kami masih bisa bertahan, dalam artian mereka yang perusahaan yang sedang mempersiapkan strategi menghadapi COVID ini malah membutuhkan jasa kami. Artinya mereka butuh support dari tenaga-tenaga yang memang tidak membebani mereka secara finansial, secara bertahap begitu. Ya, artinya justru yang kelihatan paling moncer itu outsourcingnya ya. Iya, betul. Anak usaha lini usaha anak outsourcing itu ya. Karena memang itu menjadi sebuah keniscayaan ya, Bu Novi ya. Iya, betul. Di era sekarang ini semua bakal lari ke outsourcing ya. Ya, trennya begitu sih. Trennya begitu supaya nggak jadi biaya tetap. Supaya nggak menjadi biaya tetap. Ya. Baik. Dan kalau misalnya soal bicara soal pengembangan atau percepatan seperti topik kita hari ini, percepatan kinerja dari SDM begitu, Swabina melihat seperti apa, seberapa atau siapa saja yang mestinya harus diajak bicara ketika kita ingin merumuskan ini, kita mesti lebih cepat nih kinerjanya. Ya, baik. Untuk pengembangan ya, percepatan. Kalau kita ngomong SDM ini pasti banyak sekali untuk strateginya, tapi kita dari PT Swabina juga punya strategi yang pastinya mengutamakan 3 poin yang saya tangkap dari sisi PT Swabina Gatra ini. 3 poin. Yang pertama tentang seleksi dan rekrutmennya, terus yang kedua tentang training development, yang ketiga tentang IT-nya, sistem teknologinya. Jadi dari 3 itu yang nantinya akan menjadi support ke depan tentang SDM menjadi lebih baik dan akan menjadi cepat kinerjanya ke depan. Sesuai dengan yang pastinya kita punya visi misi yang sudah ditetapkan oleh manajemen kita, pastinya itu. Nah, untuk di sisi seleksi yang pertama Pak, jadi kalau kita selama ini meremehkan ya, saya pernah juga mengalami beberapa perusahaan memang meremehkan artinya seleksi. Kita asal kasih orang, kita nggak teskan secara kompetensinya seperti apa, dan kita nggak ada penilaian awal masuk. Nah, itu yang jadi fatal ke depannya. Mungkin dari pertama kita masuk kita nggak ada dampaknya, tapi nanti ke depannya pasti akan kelihatan, karena dari sisi psikologis itu menurut saya sangat penting, karena psikologi ini akan bisa melihat secara gambaran besarnya orang ini akan seperti apa sih ke depannya begitu. Jadi harapan kita ya bertumbuh pada karyawan-karyawan yang baru kita rekrut dan karyawan yang sudah eksis. Jadi biar bisa masuk ke mensupport ke visi dan misi perusahaan gitu Pak. Ya, oke. Ada penelpon ya, kita ke penelpon. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Pak Sumarpito, monggo silakan. Ya, saya mau tanya juga Mas Aldi ya. Swa ini mulai berdiri, Mas Aldi sudah kenal belum? Belum Belum kan? Belum. Saya itu sudah kenal.
mulai berdiri itu saya pelanggan. Dulu kan dia anunya apa, promosinya melalui radionya Polda yang sekarang sudah tutup. Humas Pak Saad Harunantyo itu. Saad Harunantyo ya. Ya, saya itu langsung itu pesen 20 galon untuk anak kos-kos saya. Terus harganya kalau saya sampai sekarang itu harganya lebih murah daripada pelanggan lain. Atau bapak yang jadi SWA itu apa juga sudah tahu saya. Kan mungkin belum tahu, kan masih baru. Itu saya baru pertama kali itu sudah menjadi pelanggannya itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Saya perhatikan Bapak. Iya. Terus juga gini, cuma saya kalau yang ngirim itu sudah saya usulkan, Pak, kok nggak seperti, cobalah berubah. Galonnya itu nggak usah dicuci. Ada yang sekarang kan air mineral itu yang galon besar itu kan langsung dibuang ya. Itu yang galon jernih itu yang dibuang itu, saya nggak sebut merek ya. Itu kan lebih ya. Orang sudah lebih mantap lah. Ini gak daur ulang gitu ya. Dan lagi kan galonnya kalau itu kan cuma 15 liter. Kalau yang SWA itu tetap sama dengan yang lain-lain itu 19 liter. Dan saya tahu sejarahnya. SWA itu dulu melayani semen Gresik, di Gresik sama di Tuban. Itunya yang karena saya kan pegawai semen Gresik itu harus beli SWA, tidak boleh beli air mineral lain kan dulu itu. Iya, saya tahu betul itu. Jadi sekarang ini apa sih kemajuannya? Mas saya ngomong, ayo Pak, apa itu bikin yang galon yang tidak usah dicuci ulang. Tapi saya tahu, saya tetap berlangganan karena saya lihat itu berapa tahap itu diganti. Galonnya sudah mulai kotor tuh diganti yang baru. Kan kelihatan kalau galon itu bolak-balik disulang terus ya baru. Cuma ini repot ya Pak. Kalau mau dibojo gak diganti kan kotor terus ya. Iya kan? Ya Pak, saya dibojo gak diganti. Kalau diganti kan bersih ya. Kalau istri ya. Nggak boleh diganti ya, dicuci aja bojonya, disetrika lagi biar kenceng gitu loh. Baik. Terima kasih Pak Sumarwito. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menarik ya karena Pak Sumarwito ternyata menjadi pelanggan. Apa merek AMDK-nya Mas? SWA segar Pak. SWA segar tadi itu SWA, ya. kita ngomong SWA. Sehat walafiat istilahnya. Sehat walafiat. Oke. Ditanggapi nanti ya. Saya harus ke iklan dulu untuk nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan ya. Yuk kita lanjutkan kembali ya, masih bersama Mas Sandy Dwi Putra SH, Unit Manager PT SWA Binagatara, kemudian ada Ibu Novianingsih Astuti dari MSI dan juga Mbak Meta dari MSI. Dan tadi Pak Sumarwito yang sudah memproklamirkan diri sebagai pelanggan setianya AMDK-nya Swabina. Silakan ditanggapi Mas. Terima kasih Pak Aldi. Pak Sumarwito tadi sebentar, ini kok Kak jalanin? Bergema. Ya. Baik. Untuk tanggapan dari Pak Sumarwito tadi saya cukup kaget juga karena memang pelanggan, saya anggap pelanggan setia ya Pak ya. Jadi sudah saya catat Pak, saya bold, saya garis miring juga ya. Jadi saya akan sampaikan nanti untuk perbaikannya dari SWA segar dan positif ya. Tanggapannya dan masukannya positif akan kami tindak lanjuti sekali. Ya alhamdulillah kita punya pelanggan yang ternyata merek SWA ini nggak kalah dengan yang lain begitu ya. Oke, gitu. Itu saja tanggapannya. Terima kasih Pak Sumarwito. Kalau butuh penghargaan bilang ke saya, nanti saya sampaikan juga gitu. Mungkin Pak Sumarwito butuh apa gitu kan, ya kan, butuh lencana atau apa gitu sebagai pelanggan setia. Oke, saya ke Bu Novi sekarang. Bu Novi, ketika bicara soal peningkatan kinerja ini tentunya tidak mungkin hanya teman-teman HR ya, harus ada keterlibatan dari mungkin ownernya atau apa. Nah, bagaimana keterlibatan itu dan bagaimana juga sebaiknya strategi yang harus dibuat? Iya, jadi ini karena kita bicara strategi ya Mas ya. Jadi lebih karena tadi itu saya sampaikan bahwa kondisi bisnis harus berubah karena tekanan dari luar kayak gitulah. Sehingga untuk supaya dia bisa tetap eksis keberlangsungan bisnisnya, maka dia harus punya
competitive advantage. Iya, competitive advantage. Kayak gitu. Jadi dia perusahaan harus punya kemampuan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi kepada pelanggannya seperti itu. Nah, karena kalau bicara seperti itu kan berarti poinnya adalah dari petinggi atau orang tertinggi yang ada di dalam organisasi itu, kesediaannya, keseriusannya untuk mau berubah dan menyesuaikan dengan situasi-situasi yang ada. Artinya nggak bisa business as usual seperti yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Jadi kan sekarang juga sudah tidak ada perusahaan yang masih mengagung-agungkan cara lamanya gitu, karena situasinya juga pasti sangat berbeda, terus dengan tenaga kerja yang juga sangat berbeda, dengan tuntutan-tuntutan lingkungan yang berbeda juga. Jadi keterlibatannya pasti dari yang pejabat tertingginya, nggak tahu owner, nggak tahu presidirnya, nggak tahu CEO-nya, nggak tahu apalah direktur utamanya seperti itu. Apapun sebutannya pasti dari sana. Nah dari sanalah kemudian dia akan mengatur strategi-strateginya gitu. Nah ini yang ditetapkan biasanya kalau sudah seperti ini maka arah bisnisnya dulu nih Mas. Ini mau kemana gitu dengan situasi yang ada, peluang-peluang apa yang masih kita bisa garap, mana yang kemudian kita sudah tidak memberikan nilai tambah terlalu banyak. Nah itu mesti dipikirkan kembali seperti itu. Ini kita lihat juga di beberapa saat yang lalu saya bantu perusahaan otomotif di Toyota. Toyota itu yang selama berpuluh-puluh tahun itu mereka jaya dan dikenal sebagai perusahaan otomotif. Sekarang ini nanti mulai 2025 mereka ini sudah berarah bisnisnya gitu. Jadi mereka justru tidak menetapkan dirinya atau menargetkan dirinya lagi menjadi perusahaan otomotif yang terkemuka gitu. Jadi dia justru merubah arah bisnisnya karena banyak hal seperti itu Mas. Nah dengan situasi yang seperti ini mereka sudah mulai identifikasi nanti kita mau masuknya ke bisnis-bisnis apa. Terus kemudian kalau kita masih memproduksi mobil karena mereka sebenarnya punya kekuatan di situ, mobil jenis apa yang nanti kita akan produksi gitu. Jadi kalau selama ini mungkin kalau Toyota kita bisa dibandingkan mungkin yang saudara sejenisnya yang Daihatsu ini misalnya saya menyebut ini. Nah, itu kan mereka dengan model yang hampir sama mereka bisa harga beda gitu kan. Nah nantinya mereka justru si Toyota ini akan memproduksi jenis-jenis produksi yang sama dimiliki oleh si Daihatsu seperti itu. Dengan yang mobil-mobil yang secara kualitasnya mungkin di bawah, tetapi tidak di bawah ya, tapi tidak setinggi yang ditetapkan selama ini, tetapi mereka secara volume itu jumlahnya besar. Jadi secara harga mungkin tidak terlalu tinggi, tetapi secara volumenya besar. Itu mereka mau ke sana. Terus kemudian mereka akan lebih banyak memproduksi mobil-mobil yang jumlah besar gitu. Jumlah besar itu yang penumpangnya banyak kayak gitu Mas. Seperti itu, sehingga lebih kayak mobil-mobil armada kayak gitulah. Nah, mereka orientasinya lebih ke sana. Terus mereka juga perencananya akan membuat mobil-mobilnya itu bukan dijualnya kepada individu-individu gitu targetnya, tetapi lebih kepada perusahaan-perusahaan angkutan itu tadi seperti itu. Terus mereka akan masuk ke pembiayaan dan sebagainya. Nah, penetapan seperti ini tentunya melibatkan ya tadi itu bisa dengan orang marketingnya, dengan orang keuangannya gitu ya. Terus kemudian nggak tahu fungsi-fungsi strategis apa lagi yang ada di sana, yang kemudian artinya dengan perubahan yang ada ini mereka harus menetapkan strategi berikutnya. Nah, yang saat itu yang mereka lakukan adalah yang pertama mereka melakukan workload analysis Mas. Kayak gitu dengan fungsi-fungsi yang supporting yang ada terutama karena kalau yang produksi kita tahu bahwa Toyota itu sudah di atas lah dengan TPS-nya Toyota Production System-nya itu sudah, kalau sistem produksi itu udah yang paling tinggi gitulah gitu stratanya. Nah, mereka melihat kembali fungsi-fungsi yang supportingnya ini masih diperlukan sebanyak ini kayak gitu. Nah, itu yang kemarin mereka lakukan setelah kemudian mereka menetapkan tahu fungsi-fungsi yang tidak efisien dan sebagainya, sampai kemudian mereka sudah tahu jumlah berapa orang yang sebenarnya optimal untuk dipakai untuk produksi mereka yang akan datang. Kayak gitu. Nah, orang-orang yang lainnya ini diapakan? Diseleksi ulang. Diseleksi ulang itu artinya dilihat lagi potensi mereka masing-masing, terus kemudian mereka dimasukkan ke unit-unit bisnis yang nantinya akan dibuka itu. Ada yang seperti itu. Terus kemudian mereka yang masih memungkinkan pekerjaannya yang dulu satu di bagian ini saja, mereka diberikan tambahan tugas lagi karena ada fungsi-fungsi pekerjaan yang dulu dikerjakan sekarang sudah nggak dikerjakan lagi kayak gitu, sehingga mereka ditambahkan dengan fungsi-fungsi yang baru. Nah, dengan penambahan fungsi yang baru ini mereka diapakan gitu, mereka
berikan pelatihan, program-program pengembangan, sertifikasi supaya mereka siap dengan yang barunya seperti itu. Nah, itu kurang lebih caranya seperti itu. Termasuk tadi itu mungkin juga mereka pada akhirnya, kalau kemarin sih kita tidak melihat bahwa mereka merekrut orang-orang yang baru ya, tapi mungkin akan ada posisi-posisi baru karena mereka juga akan masuk ke mobil listrik kayak gitu. Kemarin kita ini di tahun ini kemarin mereka merencanakan akan ini tadi melakukan WLA karena ada fungsi-fungsi di mana fungsi-fungsi yang saat sekarang ini yang tidak optimal, dan mereka mau kembangkan mereka ke arah ini tadi, mereka memproduksi mesin mobil listrik, di mana ya mereka identifikasi orang-orang yang ada siapa di masing-masing bagian yang lebih cocok, itu dikirimkan pelatihan ke Jepang di perusahaan-perusahaan yang sudah menjalankan yang sudah punya produk mobil listrik kayak gitu. Jadi ya mungkin hampir sama lah gitu. Kalau itu kebetulan saya punya contohnya yang itu Mas Aldo. Gitu. Oke, Mbak Mita mau melengkapi jawaban dari Bu Novi? Sudah lengkap sekali itu Pak Al. Oh ya, itu jawaban anak buah, itu nggak boleh. Ya, tapi menarik kalau dari sudut pandang Mita apa ketika bicara soal strategi, karena kan mungkin Mita sebelum ini punya pengalaman yang lain juga sebelum join di MSc. Apa ketika pertanyaannya adalah peningkatan kinerja SDM? Apa? Jadi kalau untuk lebih ke program ya Pak, yaitu tadi mungkin jadi untuk program ini memang harus semuanya dalam artian dari tingkat atas, manajemen atas sampai yang ke bawah, atau bisa dibilang seperti pelaksana gitu ya. Nah itu harus beriringan jalannya gitu. Jadi yaitu tadi kenapa ada visi misi mungkin harus yang diperbarui atau tujuan organisasi yang diperbarui itu nanti diturunkan dari top manajemen lalu ke istilahnya kayak officer atau mungkin pelaksana gitu ya, operasional seperti itu. Nah selain itu juga tadi dari Pak Sandy juga menginfokan terkait dengan kok misalnya ada perekrutan pegawai baru gitu. Nah itu mungkin bisa dievaluasi juga itu Pak untuk program supaya talent-talent yang masuk nih di perusahaan untuk tujuan yang baru dengan visi misi yang baru itu bisa mensupport jalannya untuk menuju tujuan tersebut gitu. Kurang gitu lebih ya. yang seperti itu sih Pak. Iya. Kalau dari Mas Sandy sendiri di Swabina sendiri ketika tadi kan sempat ketika bicara offer ternyata targetnya juga cukup membuat harus bekerja ekstra keras begitu ya. Nah, apa kemudian strategi-strateginya ketika teman-teman di Swabina sendiri memang dihadapkan pada tuntutan bahwa wah ini nggak bisa main-main, ini targetnya luar biasa yang dicanangkan ini. Iya Mas, kalau iya Pak. Jadi gini Pak, dari sisi top manajemen ya kalau saya bicara datangnya visi dan misi memang dari top manajemen kami, dari direktur utama. Kebetulan kami 2021 kalau nggak salah Pak Wahyu sebagai direktur utama ini mempunyai beberapa strategi yang menurut saya di luar dari kebiasaan yang biasanya perusahaan lakukan. Contohnya ketika kita melakukan sebuah perubahan di training pun sendiri kita punya beberapa kerjasama akhirnya dengan beberapa lembaga yang kompatibel di bidangnya. Jadi strategi dari sisi kami di Swabina Gatra ini memang yang pertama itu ke SDM. Yang pertama SDM ini harus paham dulu tentang visi dan misi, dan dari direktur utama juga harus tataran direksi ya harus turun tangan juga Pak. Jadi direktur utama kami ini turun ke setiap adanya pelatihan, contohnya memberikan support spirit dan istilahnya materi baru ya, materi yang visi yang akan dicapai oleh perusahaan. Jadi kita nggak peduli itu manajer ataupun tukang sapu, kita ngomong jeleknya, itu paham betul tentang apa yang akan kita capai. Jadi mereka memang harus serius dalam arti kata kalau kita mau membuat perusahaan maju, apalagi di masa-masa seperti ini memang harus kita bilang tidak ada yang mudah, tapi kita harus serius dan kita harus mengikuti strategi yang sudah ada. Artinya perusahaan ini punya strategi itu bukan main-main, dan apa yang sudah dicanangkan itu sudah menjadi keinginan kita sampai ke 2-3 tahun ke depan. Jadi karyawan juga harus memahami itu meskipun berat di awal, tapi nanti akhirnya akan kita berjaya di akhirnya nanti seperti apa capaiannya nanti kan kita rasakan, meskipun dalam tahun-tahun
awal pasti ada perbaikan, dan ya kita namanya juga sedang berkembang ya, sedang menata kembali untuk menyongsong ke depannya yang lebih baik gitu. Artinya kalau mungkin secara lebih konkret berarti pelatihan menjadi lebih banyak lagi kah? Betul. Jadi kita punya lembaga sendiri, sampai kita buat lembaga untuk khusus di pelatihan internal itu sendiri dan eksternal juga sendiri. Jadi karyawan kita yang tadi saya sebutkan itu sampai 800 sampai 1000 orang itu internal, kita anggap internal, itu kita punya kurikulum sendiri. Dan untuk yang di luar juga yang ditempatkan di beberapa Semansia Group tadi punya kurikulum sendiri sesuai dengan kebutuhan user masing-masing. Jadi ya memang kita ngomong user meskipun satu grup punya keinginan yang berbeda-beda, baik itu SDM-nya, standar kompetensinya itu pasti beda-beda. Nah ini kita harus serius garap karena memang SDM yang kita utamakan. Jadi kalau SDM sudah bagus, kedepannya pasti akan berjalan. Jadi kayak ada learning centernya gitu. Iya betul. Gitu. Jadi nah salah satu contohnya ini masuknya Pak Zeldi ke sana itu kan, itu salah satu. Oh, ketika Mas Hendy masuk, baru kemudian ada. Iya itu tadi salah satu ketika di rootnya punya ini strategi itu dia rekrut orang-orang baru yang tadi sesuai dengan kebutuhan, sehingga ini bersama-sama bisa menjadi motor penggerak perubahannya gitu. Dan itu sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Itu yang pola-pola seperti itu ya. Betul. Luar biasa Mas Hendy ini ya. Karena berteman dengan Bu Novi ya, jadi seperti itu ya. Luar biasa loh. Makanya saya selalu menemani beliau itu dengan harapan menjadi lebih pinter saya. Setiap Selasa saya selalu harus meluangkan waktu mengundang beliau gitu ya. Terima kasih loh Bu Novi. Kita ke iklan dulu ya. Kita ke iklan dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan kembali dialog solusi SDM bersama MSI dan juga Mas Hendy dari Swabina Gatra ya. Dan terima kasih Anda yang sudah menitipkan sharingnya. Ada Ibu Weni, percepatan kinerja SDM, lini mana yang lebih diutamakan, marketing ataukah produksi? Saya ke Mbak Mita dulu. Mbak Mita, kalau ada pertanyaan seperti ini, seperti apa? Kalau menurut saya ya Pak ya, jadi yang harus diperbaiki dulu mungkin tadi kan pilihannya marketing dan produksi. Atau produksi ya. Lebih di produksinya dulu sih Pak. Produksi. Jadi percuma juga kalau misalnya marketingnya maju, cuman produksinya nggak dibenahin dulu. Dalam artian kan pasti ada human error atau mungkin ada prasarana yang memang harus diperbaiki dahulu setelah yaitu tadi karena masa pandemi itu tadi. Jadi kalau menurut saya dari produksi dulu sih Pak. Gitu. Jadi produksinya gitu ya. Oke. Terima kasih Bu Mita. Saya ke Mas Hendy sekarang dengan pertanyaan yang sama. Kalau dari sudut pandang Mas Hendy seperti apa? Iya. Kalau kita disuruh milih karena perusahaan itu berjalannya kan bersama ya Pak. Kita nggak mungkin jalan sendiri-sendiri, marketing sendiri, keuangan sendiri, semuanya sendiri, nggak mungkin. Jadi gitu kalau saya bilang kita bukan memilih, malah kita harus menjalankan semua bersama. Istilahnya kita sudah bukan zamannya istilahnya berkompetisi, tapi kita sudah berkolaborasi. Artinya dari SDM berkolaborasi dengan pihak pemasaran, dengan pihak produksi, keuangan, ya semua lini kita jalankan bersama dengan arti kita bisa mengkoreksi dan bisa lebih cepat untuk koordinasi juga. Artinya begini, untuk perusahaan ini kita nggak bisa saling menunggu. Artinya kalau kita menunggu adanya perubahan di luar, kita sudah terlambat. Jadi kita memang harus berlari untuk bisa mencapai lebih awal. Artinya para kompetitor ini diusahakan ada di belakang kita dan kita sudah berlari mencapai tujuan. Meskipun kita nanti berjalan, pastinya kompetitor akan lebih awal berlari. Padahal kita sudah berlari di awal. Gitu, Bapak. Ya, oke. Terima kasih Mas Hendy dan Mbak Mita menerapkan yang idealnya begitu. Mas Hendy kemudian menjadi lebih melengkapi bahwa semuanya memang harus berjalan seiring gitu ya. Sekarang kita ke suhunya. Bagaimana suhu? Kalau ada pertanyaan seperti ini. Jadi situasinya pada saat itu seperti apa Mas? Kalau misalnya ternyata produk-produk kita ini itu sudah pasarnya makin menipis kayak gitu, terus kemudian dan kita nggak mungkin meneruskan lagi gitu. Nah maka kita strateginya adalah ya kita mencari peluang-peluang dulu di pasar-pasar yang ada, karena kita nggak mungkin jualan kalau nggak ada yang beli kayak gitu. Jadi potensi pasarnya itu ada di mana seperti itu. Nah
kalau misalnya problemnya itu ada di kualitas, maka itu tadi perbaikan di internalnya seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kalau saya melihatnya itu, kalau misalnya mau cepet-cepetan nih, ini mau yang mana gitu. Nah itu lihat dulu masalah utamanya di mana, karena itu menjadi prioritas yang harus didulukan begitu. Selanjutnya habis itu ya nggak bisa sendiri-sendiri, harus tetap jalan bareng-bareng seperti itu. Karena mau tadi itu pasarnya baru yang nggak ada. Kalau pasarnya baru nggak ada kan berarti bukan hanya cari pasar baru, tetapi develop produk baru yang dibutuhkan oleh pasar yang kita tahu ada saat sekarang seperti itu, atau yang potensial ada saat sekarang kayak gitu Mas. Jadi habis itu baru ya wes harus berjalan sama-sama. Harus berjalan sama-sama begitu ya. Jadi ya itulah sebenarnya memang nggak pakai ditanyakan, ini sudah harus dijawab bahwa semuanya harus berjalan seiring ya. Kan nggak mungkin satu lebih penting dari yang lain, karena kan ini apalagi tadi Mas Hendy menggarisbawahi soal kolaborasi, kita ini bukan kompetisi tapi kolaborasi begitu ya. Itu Mbak Weni ya, atau Bu Weni ya, terima kasih tapi sudah berkenan mampir di perbincangan ini. Kemudian ada Pak Bayu, apa yang utama diperlukan agar SDM bisa menunjang tujuan perusahaan? Saya ke Bu Novi, nanti geser juga ke Mas Hendy dan Mbak Mita. Kalau kuncinya itu pasti di proses awal ya, memasukkan rekrutmen, memasukkan orang ke perusahaan. Itu di sana itu kunci pentingnya Mas. Karena itu tadi yang kita rekrut ini itu tadi kalau dengan kondisi sekarang, dengan kita bicara tentang percepatan kinerja, maka kita harus identifikasi apakah si kandidat-kandidat ini punya kompetensi yang mungkin saat sekarang belum teridentifikasi, tetapi dia punya learning agility gitu ya, punya semangat untuk belajar terus yang cukup tinggi. Itu yang diperlukan gitu, orang-orang yang seperti itu yang saat sekarang kalau menurut saya ketika ngerekrut adalah yang begitu, bukan hanya orang yang misalnya stagnan terus stable pada kemampuan yang dimiliki pada saat sekarang, tapi ngelihat bahwa apakah dia punya kemampuan belajar yang tinggi atau enggak kayak gitu. Ya, jadi kalau Bu Novi lebih melihat sejak awal di rekrutmen itu mesti harus diperhatikan ya, supaya SDM ini kita dapat SDM yang sesuai dengan harapan begitu. Iya, sesuai dengan harapan, karena itu tadi sekarang ini maunya apa-apa cepat, semuanya berubah gitu. Terus kalau orang dikit-dikit gini, loh ini bukan tugasku kok saya jadi ditugaskan ini gitu. Terus loh ini kemarin saya direkrut bukan untuk jabatan ini kok sekarang dikasih kerjaan ini juga. Nah, itu kalau kita mau bicara saat sekarang bukan hanya perkara hitung-hitungan ya, karena ya bisnisnya itu berubahnya cepat. Cepat sekali ya. Bisnisnya berubahnya cepat. Dia mungkin dengan pekerjaan yang sehari-hari ya dia nggak ngelihat ke perubahannya di luar gitu, dia hanya tahu fokus pada apa yang dia kerjakan. Tetapi kita ini yang ngerti bahwa di luarannya seperti itu, kan kita harus mengoptimalkan sumber daya yang ada dulu. Nah, ini kemampuan kita untuk mengidentifikasi siapa yang sebenarnya cukup layak nanti untuk bisa berlari bersama-sama dengan kita kayak gitu. Ya, jadi tantangannya apa Mas Hendy ya? SDM selain proses rekrutmen harus bagus, setelah direkrut kan orang namanya SDM itu kan namanya manusia itu kan selalu berubah-berubah gitu ya. Ya kalau misalnya produktivitasnya turun, nah itu tantangan-tantangan seperti itu. Menjawabnya seperti apa ya? Ya ini agak cukup rumit sebenarnya. Kalau awal kita punya tenaga baru pasti gampang ya Pak. Kita sudah punya program, istilahnya program developmentnya seperti apa. Namun yang jadi masalah ketika dia perusahaan yang sudah cukup tua, kita bilang kita punya perusahaan misalnya lahir seperti Swabina misalnya atau yang lain di perusahaan yang lain, dia mulai tahun 70-an misalnya, pasti kita punya karyawan yang tinggalan yang sekarang mungkin masih gitu sudah umur 40, 50 gitu ya. 60 gitu ya. Jadi ya itu yang sulitnya di sana. Jadi membuat mereka bisa aware dengan perubahan yang ada ini, menyadarkannya cukup sulit. Jadi dengan itu tadi kita ya saling berkolaborasi intinya tadi, dengan adanya pelatihan, sosialisasi dan perhatian ke karyawan juga benefitnya ke depannya seperti apa. Nah itu yang cukup kita perjuangkan selama ini untuk memperjelas. Intinya kita ini sudah tidak zaman seperti dulu bahwa kita sekarang ini target kita sekian, kita harus bisa memberikan kontribusi yang lebih, bukan yang seperti biasanya dia pulang kerja seperti ini, pulang datang dan seperti biasa, bukan. Jadi harus lebih aktif, membuat inovasi baru, contohnya seperti itu, dan bisa memberikan masukan-masukan untuk perusahaan, bukan malah menggerogoti, istilahnya memperberat
berjalannya roda perusahaan ke depannya seperti apa. Ya, di Swabina juga masih mengalami kondisi-kondisi seperti ini ya. Kalau Swabina, alhamdulillah di tahun yang sekarang para karyawan sudah mulai bisa memahami, Pak. Jadi itu di peran artinya gap antar gap secara usia itu masih ada. Kalau usia masih lengkap. Jadi lengkap umur 18 sampai yang mau pensiun ya. Mau pensiun itu ada gitu Pak. Ya. Karena kita juga cukup banyak juga karyawan dan sudah tahun 88 ya kita punya pendiriannya tahun 88. Jadi ya lengkap. Kalau kita bilang karyawannya lengkap, permasalahannya komplit, tapi kita punya solusinya yang sekarang. Jadi ya kita memang bersyukur punya tim yang solid di tataran Swabina ini bisa menunjang kita ke depan dengan target yang sudah ditetapkan. Jadi alhamdulillah semuanya sudah semakin jalan pada visi dan misi yang sudah ditetapkan di 2024 ke depan. Ya, artinya mau nggak mau, suka nggak suka, di umur berapapun kalau tetap jadi karyawan, tetap bekerja ya harus mengikuti role yang ada begitu ya. Kita serahkan ke Mbak Mita yang sudah sangat pakar soal ini. Solusinya seperti apa Mbak Mita? Kalau solusi pandangan saya ya Pak ya, jadi pandangannya kemana? Ke depan? Ke Pak Aldi. Oh siap, silakan. Jadi melihat yang di internal dulu. Jadi karyawan ini kan pasti ada zona nyamannya ya, zona nyaman dengan pekerjaan kesehariannya ya. Itu kalau misalkan dengan perusahaan yang dinamis, maksudnya perubahan yang sangat cepat, itu juga mungkin bisa dibilang seperti mungkin seperti penghambat untuk menuju tujuan sebuah perusahaan. Penghambat dalam artian karena itu tadi sudah di zona nyaman. Jadi kalau misalkan kita dari HR ya, lebih ke HR-nya, untuk misalkan nih sebelumnya tidak pernah ada pelatihan gitu ya Pak ya. Terus kita sudah ada program, ada pelatihan yang memang harus diikuti oleh seluruh karyawan. Nah, biasanya karyawan yang seperti itu enggan untuk mengikuti pelatihan. Nah, itu tadi makanya kenapa peran dari top manajemen itu sangat diperlukan ya. Supaya karena memang untuk karyawan yang lebih di operasional, pekerjaannya lebih di operasional bukan yang strategis, itu memang harus ada pembinaan atau pembimbingan dari top manajemen. Mungkin bisa diperlakukan, mungkin lebih diperhatikan dalam artian bisa coaching, mungkin misalkan diajak face to face untuk mengobrol lebih lanjut terkait dengan permasalahan mungkin di pribadinya karyawan atau mungkin pekerjaannya gitu. Jadi memang dari internal dulu, setelah itu kalau misalnya internal sudah oke, berlanjut dengan kalau misalnya perusahaan ingin merekrut karyawan. Nah itu tadi kan juga sebelumnya mungkin, jadi kalau untuk karyawan baru kan biasanya terkendalanya itu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya baru masuk itu kadang juga banyak karyawan yang mungkin tidak sesuai dengan saat interview, atau misalkan juga tidak sesuai dengan hasil tesnya kan ya, namanya interview dan tes atau psikotes ini kan saling berhubungan ya Pak ya. Nah itu tadi, jadi kalau misalkan memang untuk tujuan organisasi yang lebih baik dari rekrutmennya juga ya harus dibenahi juga, dibenahi dalam artian step by stepnya, lalu mungkin ada standarnya tersendiri dari perusahaan supaya kompetensinya itu cocok atau pas dengan tujuan dari perusahaan itu tadi. Ya, artinya memang di era sekarang ini peran HR itu menjadi lebih lebih ribet dalam tanda petik ya, lebih banyak karena, dan apalagi kemudian sebagai pertanyaan terakhir karena waktu kita ya, apalagi ketika kita bicara soal, nah ini pelatihan semuanya sudah. Nah bagaimana kemudian melakukan appraisal begitu kan? Seberapa jauh ini pelatihannya meningkatkan kinerja, seberapa jauh percepatan kinerjanya ini sudah mencapai target seperti yang diharapkan? Bagaimana cara-cara mengukurnya, atau dan berapa lama biasanya itu kalau menurut Mita? Nanti mungkin pertanyaan yang sama untuk Mas Sandy dan ini kembali menurut saya lagi ya Pak ya. Iya. Kalau menurut saya, kalau untuk penilaian kinerja ya atau setelah dilakukan ini ya, setelah dilakukan coaching, dilakukan treatment yang lain gitu, gimana? Bisa diukur misalkan dalam 1 tahun itu bisa 2 kali, jadi per 6 bulan ini minimal maksimal minimal ya, minimal ya. Ya itu udah paling ini sih kayak ya standarnya lah. Biasanya 1 tahun itu kan di perusahaan ada 2 kali evaluasi gitu Pak. Evaluasinya itu ya terkait dengan hasil kinerjanya selama 6 bulan pertama itu di semester 1 dan semester 2. Kayak gitu. Nah, setelah itu juga pengukurannya bisa dari misalkan dari atasan ini kan juga pasti akan
memberikan target-target gitu ya. Target-target itu juga bisa sebagai ukuran sebenarnya. Selain ada KPI juga, terus ada mungkin evaluasi lebih ke soft skill-nya dan hard skill-nya kayak gitu. Ya, kalau soal efektivitas bagaimana? Setelah itu ya dari angka-angkanya itu bisa diukur juga. Iya, ini bisa udah diukur. Nah, makanya itu gitu karena ya. perlu standar dari perusahaan itu tadi Pak. Jadi ada indikator-indikator yang memang perusahaan itu harus menetapkan standarnya, gitu. Standar untuk jabatan A, B, C dan sebagainya. Itu jadi tolak ukur kinerjanya karyawan. Oke, kita tanyakan ke profesionalnya begitu ya, Mas Dendi di Swabina. Mas Dendi, kalau di Swabina sendiri ketika bicara soal melakukan pengukuran efektivitas peningkatan kinerja ini, apa yang sudah selama ini dilakukan? Apakah mengikuti kata Mita tadi, 6 bulanan lah, atau mungkin lebih cepat 3 bulanan, atau bagaimana kalau di Swabina? Baik, untuk pengembangan ya Pak, kita ngomong masalah training. Ini training ini memang harus kita anggarkan setiap tahunnya, karena itu memang jadi budget wajib dari perusahaan. Misalnya di tahun ini kita punya anggaran 30% atau 20% dari total biaya karyawan misalnya, bisa begitu. Dan tahun ke depan harusnya meningkat, karena karyawan sudah dilatih, ini tidak mungkin dia akan sesuai terus ke depan. Jadi akan ada pengembangan, evaluasi, dan adanya tambahan kompetensi baru, contohnya seperti itu. Nah, dari sisi training kita juga adanya programnya dulu Pak. Jadi kita program seperti apa? Jadi ada namanya juga training ya, kita punya rencananya, kita punya rencana sasarannya seperti apa, harus jelas dulu. Kalau kita ngomong training asal kita ada penawaran pelatihan kita ikut, tidak ada capaiannya seperti apa, itu sama saja dengan kita buang-buang uang. Jadi percuma kalau kita nggak ada tujuan, kita tiba-tiba ikut pelatihan dan nanti dari hasil evaluasinya pun tidak tercapai juga, karena memang kita nggak ngerti rencananya seperti apa. Nah, untuk yang dari sisi evaluasi karyawan tadi, pastinya kita pakai KPI ya. KPI. Nah, kalau kita secara rutin dari beberapa perusahaan memang menggunakan tahunan ataupun semester. Nah, tapi dari beberapa perkembangan yang sudah ada, KPI sendiri bisa di bulanan ataupun bahkan bisa di tiap mingguan. Jadi tergantung dari dia perubahannya secepat apa sih di sini. Misalnya kayak marketing, mungkin bisa membuat KPI-nya itu per 2 minggu sekali. Nilainya harus cepat. Kalau nggak cepat, kita akan ketinggalan dari sisi pengembangan inovasinya. Jadi seperti itu. Macam-macam kalau dari KPI kita bisa mengembangkan di beberapa macam teorinya yang sudah ada seperti itu. Jadi kalau di Swabina sendiri ya tergantung ya divisinya apa. Misalnya kalau marketing ya mungkin KPI-nya dibuat lebih pendek supaya targetnya bisa kecapai atau nggak kecapainya bisa segera dibenahin begitu ya. Oke. Bu Nafi menambahkan? Iya, yang terakhir tadi untuk menilai efektivitas ya Mas. Jadi dengan tadi yang sudah dilakukan, baik yang dilakukan penilaian setiap 6 bulanan, terus kemudian juga ini tadi menggunakan KPI, terus ada feedback dan sebagainya. Kalau secara garis besar ya kita ngelihatnya dari ini tadi peningkatan keterampilan karyawan gitu ya, karyawannya makin terampil atau enggak. Terus kemudian juga di kualitas dari produknya kita kayak gitu kan. Jadi apakah mutunya sudah sesuai dengan diharapkan. Terus kalau tadi peningkatan keterampilan kaitannya dengan jumlah atau kuantiti dari produk yang dihasilkan seperti itu, selain kualitasnya gitu. Jadi makin terampil kan berarti makin banyak yang bisa dihasilkan gitu kan, karena sesuai dengan kecepatan yang diharapkan. Terus yang lainnya ya kalau yang itu biasanya kaitannya dengan efisiensi biaya, terus gampangnya tuh ngelihatnya profit kayak gitu ya. Terus yang intangible yang lain tuh misalnya kita ngelihat kemandirian karyawan gitu ya. Tadi itu kemampuan keterampilannya makin meningkat sama komitmen karyawan. Nah, ini semua yang nantinya akan mempercepat terjadinya produktivitas sehingga kemudian tadi percepatan kinerjanya itu jadi tercapai gitu Mas. Oke, baik. Kita sambung dengan informasi kegiatan-kegiatannya teman-teman dari Magnet Solusi Integra. Iya, yang
paling dekat di bulan Oktober ini kita punya beberapa pelatihan, ada pelatihan dan sertifikasi training for the trainers itu yang ini di 15 dan 16 Oktober kita jalan, terus kemudian sekretaris kita ada juga itu jalannya di minggu depannya lagi 22 dan 23. Ini BNSP semua ya Mas. Terus kemudian untuk kehumasan atau public relation kita baru jalan sedang ujian kompetensi di minggu yang akan datang karena minggu kemarin baru selesai, baru ada nanti yang kehumasan di November tanggal 12, serta kita punya program yang yang offline gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin sudah kepingin pertemuan offline, nah kita punya nanti di tanggal 22 Oktober itu untuk pelatihan dan sertifikasi untuk kehumasan, SDM dan juga sekretaris atau administrasi perkantoran. Seperti itu, Mas. Ya, dan kalau Anda tertinggal dengan penjelasan yang barusan bisa diulang kembali dengan menghubungi 0811 340 5557. Nah, ini sesi yang paling saya suka. Iya, 0811 340 5557 ini. Terima kasih Mas. Nomor nomor customer service-nya di MSI. Di MSI begitu ya. Selain melalui nomor ini, kalau misalnya sosmednya di apa aja yang biasanya respon cepat? IG barangkali. Di IG-nya Magnet Solusi Integra. Terus kemudian sambung semua ya? Sambung semua. Magnet Solusi Integra ya. Magnet Solusi Integra. Terus kita bisa di reach out juga di Facebook ada, tapi kebanyakan sekarang teman-teman ke IG atau masuk ke websitenya MSI. Di sana MSI-Indonesia.com gitu. Jadi MSI-Indonesia.com. Oke, itu websitenya, IG-nya Magnet Solusi Integra. Betul. Gitu ya, atau 0811 340 5557. Betul. Luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Mita, thank you ya. Iya, terima kasih Pak. Awal yang baik untuk nanti nggak perlu Bu Novi juga Mita aja cukup lah ya. Saya cukup gitu ya Pak. Iya, Mita sama narasumber, saya sama Bu Novi istirahat dulu boleh lah ya. Berdua aja berarti Pak. Oke, dan kemudian tamu saya juga Mas Hendy Dwi Putra SH, Unit Manager PT Swabina Gatra, anak usahanya Semen Indonesia Group. Terima kasih banyak Mas Hendy. Terima kasih Pak Aldi. Sukses terus ya untuk lini-lini usahanya Swabina Gatra. Terima kasih banyak Pak. Ya, Bu Novi, terima kasih banyak. Terima kasih, sehat-sehat Mas. Sehat-sehat terus ya, kita ketemu lagi minggu depan. Saya Aldi juga harus segera mengakhiri talk show atau dialog solusi SDM untuk pekan ini. Kita ketemu lagi di dialog yang sama, di hari yang sama, jam yang sama dengan topik yang berbeda minggu depan. Selamat pagi.